Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Bibarakati nabiyikal karim sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faslun fi syuruti wujubis shaumi. Dalam pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat-syarat wajib puasa. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Dikatakan di sini syurutu wujubihi ay saumi ramadhana khamsatu asya'a. Syarat-syarat wajib puasa Ramadan ada 5 perkara. Ahaduha islamun. Yang pertama adalah Islam. Walau fi mamado payasmalu al-murtadda li'annahu mukhatabun bil adai kal muslimi lisabki islamihi. Yang pertama, syarat wajib puasa itu adalah Islam. Tidak wajib puasa kepada yang bukan muslim, meskipun hanya sebatas pernah masuk Islam. Dikatakan di sini walau fi mamado, sekalipun hanya sebatas pernah masuk Islam, sehingga puasa juga diwajibkan atas orang yang murtad. Payasmalul murtadda, maka mencakup kewajiban puasa itu kepada orang yang murtad. Li'annahu mukhatabun bil ada'il kal muslimi, karena ia dituntut untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang muslim. Alasannya apa? Nah, alasannya lisabqi islamihi, karena atau sebab ia pernah masuk Islam. Itu yang pertama. Kemudian wasaniha, yang kedua, taklifun. Maksud taklifun ay bulugun wa aklun. Fala yajibu as-saumu ala sabiyin wa majnunin wa mugman alaihi wa sakaronin. Amal qada'u fayajibu ala sakroni sukron mustagrikon wal mugma alaihi mutlakon ay sawa'un ta'adda bil igma'i awla lakin alal fawri inda ta'addi wa ala tarohi inda adamihi bi khilafi sholati la yajibu alai qadauha illa idha kana muta'addiyan bi igma'ihi wa yajibu alal majnuni inda ta'addi. Yang kedua, syarat wajib puasa itu taklif. Maksudnya taklif adalah bulugun wa aklun, yaitu balik dan berakal. Sehingga puasa tidak wajib atas anak kecil, sobi di sini dibahasakannya. Atau juga puasa tidak wajib atas orang gila, orang yang ayan atau mabuk. Adapun mengqadha puasa maka diwajibkan atas orang yang mabuk, dengan mabuk yang menghabiskan seluruh siang harinya, seluruh siang hari puasa. Itu dikatakan di sini begitu. Nah, adapun orang yang ayan maka ia wajib mengqadha puasanya secara mutlak. Jadi mau sebentar ayannya, mau lama ayannya, mutlak dia tetap wajib qadha puasa. Artinya baik ayannya karena kecerobohannya, ya, atau ayannya itu karena tidak karena kecerobohan, sama saja dia wajib berqadha. Tetapi ia wajib segera mengqadha jika ayannya itu disebabkan kecerobohannya. Begitu Syawal, ya nanti dia segera melaksanakan qadha. Dan ia tidak wajib segera mengqadha jika memang ayannya itu bukan karena kecerobohannya. Maksud kecerobohannya itu ya orang ayan tuh tidak boleh begini, kalau begini dia pasti bakal ayan, itu ceroboh kalau dia melakukan itu. Misalnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang biasa ayan.
Karena ketika dia melakukan itu, dia pasti akan ayah. Nah, itu ceroboh kalau dia melakukan itu. Nah, tidak wajib segera berqada apabila dia ayannya itu bukan karena kecerobohan. Bukan karena kecerobohan dia. Berbeda dengan sholat. Nah, kalau sholat karena orang ayan hanya wajib mengkodonya ketika ayannya itu disebabkan oleh kecerobohannya. Karena orang ayan itu kan hilang akalnya ya. Jadi kalau ayannya itu karena kecerobohannya, maka sholat itu wajib dikodo. Tapi kalau tidak karena kecerobohannya, berarti di sini dikatakan ketika ayannya itu disebabkan oleh kecerobohannya, maka dia wajib mengkodo apanya? Sholatnya. Diwajibkan mengkodo puasa atas orang gila apabila, ulangi, diwajibkan mengkodo puasa atas orang gila jika penyakit gilanya itu disebabkan oleh kecerobohannya. Ya, karena ada faktor-faktor yang memang disengaja dia gilanya gitulah ya. Nah, dah. Kemudian wasali suha itaqatun ay qudratun lisaumi fala yajibu ala man la yutiquhu likibarin aw maradin yubihu tayammuma. Yang ketiga itaqatun, kuat, itaqah ay qudratun lisaumi, kuat melaksanakan puasa. Oleh karena itu puasa tidak diwajibkan atas orang yang tidak kuat melakukannya. Tidak kuatnya itu mungkin karena sudah tua renta, tua banget, atau sakit yang memperbolehkan tayamum, artinya sakit yang dengan sakitnya itu dia dibolehkan melakukan tayamum, berarti sakitnya itu betul-betul sakit yang berat lah ya. Nah, itu yang ketiga. Warabiuha, biar cepat, yang keempat sihatun, fala yajibu ala maridin qala fi syarhil manhaji wa yubahu tarkuhu biniyati tarakhusi limaradin yadurru ma'hu saumu dororon yubihu tayamuma. Yang keempat, syarat wajib puasa itu karena sehat. Oleh karena itu puasa tidak wajib atas orang yang sakit. Disebabkan atau disebutkan dalam kitab Syarah Al-Minhaj bahwa diperbolehkan tidak berpuasa dengan niatan tarakhus. Tarakhus itu karena ada keringanan dari hukum syara ya, memperoleh rukhsah, kemurahan atau keringanan sebab sakit yang andai berpuasa maka sakitnya akan menjadi parah hingga memperbolehkan tayamum kepadanya ukuran sakitnya. Meskipun sakitnya tersebut terjadi di tengah-tengah saat berpuasa. Apabila sakitnya terus-menerus, maka diperbolehkan lagi seseorang berpuasa tanpa niat. Maksudnya bagaimana berpuasa tanpa niat lah ya. Nah, ini sakitnya kan terus-menerus. Apabila sakitnya itu terus-menerus, tidak putus-putus sakitnya, maka orang tersebut diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa tanpa niat apabila sakitnya terus. Dan apabila sakitnya putus-putus, ini sakit, ntar sembuh, sakit, sembuh gitu. Maka jika sakit tersebut dirasakan ketika mulai berpuasa, maka diperbolehkan berpuasa tanpa niat puasa. Dan jika sakitnya itu tidak dirasakan pada saat awal puasa, itu ya, maka jika sakit itu kembali dan mengharuskan berbuka, maka berbukalah dia. Pagi-pagi mah begitu awal puasa dia sehat, gitu. Tapi di tengah-tengah puasa ia merasakan apa? Sakit, maka boleh dia untuk berbuka alias membatalkan puasanya. Syekh Ziyadi berkata, Al-Adra'i berfatwa yang berdasarkan pernyataan ini bahwa diwajibkan atas para pemanen dan lainnya untuk mentabiyid niatnya, tabyid niat di setiap malam. Kemudian apabila mereka mendapati masakoh sadidah itu kepayahan yang sangat
di tengah-tengah memanennya atau di tengah-tengah ketika menyopir menjadi supir, maka boleh berbuka. Jika tidak mendapatinya, maka tidak boleh berbuka. Nah, ulangi, Syekh Jayadi di sini mengatakan berkata Syekh Adro'i, qala Az-Zayadi wa abta al-Adro'i akhdan min huna innahu yalzamul hasadina ay wa nahwuhum tabyitun niyati kulla lailatin sumaman lahiqahu minhum masyaqatun syadidatun abtara wa ila fala. Nah, Syekh Zayadi atau Ziyadi berkata bahwa Syekh Adro'i berfatwa yang berdasarkan pernyataan ini bahwa diwajibkan atas para pemanen, kerja keras kan orang panen ya panas gitu ya, dan lainnya untuk mentabiyit niat di setiap malam. Jadi terus kemudian apabila mereka mendapati masakoh yang syadidah, masakoh syadidah itu kepayahan yang sangat di tengah-tengah memanen atau ketika menyupir kendaraan jarak jauh lah ya gitu, maka boleh dia berbuka. Jika tidak mendapatinya, maka tidak boleh berbuka. Artinya tidak ada kemasyakotan, tidak boleh berbuka. Wa khamisuha, dan yang kelimanya iqamatun fa yubahu tarkus saumi li safarin tawilin biniyati tarakhusi wa in tadarrara bihi fal fitru afdalu wa ila fasaumu afdalu. Yang kelima adalah mukim. Wajibnya puasa itu bagi yang mukim. Oleh karena itu diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa karena bepergian jauh dengan niatan tarakhus. Tarakhus itu apa tadi? Memperoleh keringanan dari hukum syara. Nah, apabila musafir merasakan payah sebab berpuasa, lagi bepergian, waduh payah sekali ini, maka di sini katakan fa in tadarrara bihi fal fitru, maka afdalu. Apabila seorang musafir merasakan payah sebab berpuasanya, maka berbuka adalah yang lebih utama baginya. Tapi wa ila pasaumu afdalu. Apabila tidak ada kepayahan, tidak merasa payah, tidak merasa capek walaupun sedang dalam musafir, maka berpuasa adalah yang lebih utama baginya. Kemudian qala Az-Zayadi wa dalika bi ayyufariqa ma syurita mujawazatuhu fi sholatil musafiri qoblal fajri yaqinan falau nawalailan summa saparo wasyaka asafiro qoblal fajri au ba'dahu lam yubtir wa yustasna min dalika mudimu safari fala yubahu lahu al-fitru li'annahu yuaddi ila isqatil wujubi bil kulliyati wa inama yadharu jawazul fitri piman yarju iqamatan yakdi fiha qalau subki wa tamadahu syekhuna ar-ramli. Syekh Jayadi berkata diperbolehkan tidak berpuasa bagi musafir adalah sekiranya ia berpisah dari tempat yang disyaratkan harus dilewati dalam bab sholat. Jadi kan di dalam bab sholat sudah ada jaraknya sekian kilo, ada yang karena pemondokan kan gitu. Di dalam bab sholat lah, dalam bab sholat, bab jama, bab qasar itu dijelaskan. Nah, sebelum fajar secara yakin. Oleh karena itu apabila seseorang berniat puasa di malam hari, kemudian ia bepergian dan ragu apakah ia tadi bepergian sebelum fajar atau sesudahnya, maka ia tidak diperbolehkan berbuka puasa. Dikecualikan dengan musafir, tadi yang disebutkan adalah orang yang terus-menerus bepergian. Ini memang tiap hari bepergian.
Seperti siapa ya? Supir kali ya, supir bus kali ya. Seperti supir-supir bus pada umumnya, kan dia tiap hari pergi dengan jarak yang begitu jauh. Maka tidak diperbolehkan berbuka puasa. Karena ia telah menghadapi aktivitas yang menggugurkan kewajiban puasa menurut asalnya. Nah, adapun diperbolehkan berbuka puasa bagi orang yang selalu bepergian adalah ketika ia berharap akan bermukim. Bersinggah di tempat tertentu agar mengqadha puasanya itu di saat mukim itu, seperti yang dikatakan oleh Imam Subki dan dipedomani oleh Syekhuna guru kita Imam Romli. Nah, itulah ya singkatnya dari kitab Kasifatus Saja. Tinggal rukun-rukun puasa. Nah, ini mah hanya sekilas-sekilas saja untuk para santri agar ditelaah kitab Kasifatus Sajanya. Wallahu a'lam bishawab.